Halo guys, kembali lagi bersama saya Vita Salam di Belajar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hyperlink pada HTML itu sendiri. Oke, jadi hyperlink itu adalah tautan yang menghubungkan satu halaman web dengan halaman web lain gitu, atau bagian-bagian dalam halaman yang sama, sudah bilang. Jadi memungkinkan si pengguna ini atau user untuk berpindah atau mengakses konten konten secara cepat dengan mengklik tautan tersebut, gitu bisa dibilang. Oke, oke. Selanjutnya, nah, bagaimana sih penulisan dalam HTML untuk membuat hyperlink? Jadi tag yang digunakan itu tag A, ya. Ada tag pembuka A, terus ada tag penutupnya. Apa sih tag A itu? Jadi tag A itu bisa dibilang anchor ya. Jadi anchor ini sebuah jangkar gitu. Nah, jadi bisa dibilang lah sebagai kait atau tali gitu yang menghubungkan dua halaman atau bagian halaman yang berbeda. Analoginya ini bermaksud untuk bisa kalian itulah pahamin gitu secara visual apa sih anchor itu. Misalnya gini ya, bayangkan kalian berada di halaman A gitu, berada di halaman A dan ingin pergi ke halaman B gitu misalnya. Jadi anchor ini atau tali inilah bisa dibilang ya, bisa kita sebut tali. Tali ini kalian ikatkan gitu ke halaman A-nya. Ikatkan ke halaman A, terus kita ikatkan juga ke halaman B. Jadi saling terhubung gitu antara halaman A dan halaman B. Jadi bisa membawa kita lah, tali itu bisa membawa kita ke halaman B gitu, bisa dibilang. Jadi hyperlink ini kalau kita klik, tali itu menghubungkan antara halaman-halaman yang ingin kita hubungkan lah, bisa dibilang gitu ya. Oke, jadi kita langsung ke text editor kita, yaitu Visual Studio Code, untuk gimana cara membuat hyperlink pada HTML itu sendiri. Oke, di sini saya sudah membuat file baru ya, yaitu link.html ya. Oke, jadi ini udah saya jalankan di browser juga. Oke, gimana tuh cara membuat hyperlink pada HTML sendiri? Ini kita tutup dulu ya. Nah, jadi gini, misalnya saya buat paragraf, terus kita coba tulis hmm, untuk membuka link Google misalnya ya, klik di sini gitu ya. Nah, kita refresh. Oke, sudah ada. Jadi nanti klik di sininya ini akan kita kasih tag anchor sendiri ya. Jadi kita langsung tulis saja A. Ya, kemudian tutup. Nah, kita tuliskan di sini gitu kan. Jadi kalian di sininya ini berada di dalam tag A itu sendiri ya. Kita refresh. Nah, belum terjadi apa-apa. Jadi gimana sih caranya agar bisa berfungsi lah hyperlink pada HTML ini? Jadi kita langsung, jadi di tag A ini punya yang namanya atribut gitu ya. Atribut name-nya yaitu href. Nah, isinya apa nih? Ya, jadi contohnya seperti ini. Oke, jadi atribut pada anchor itu sendiri yaitu ada href, atribut name. Jadi, nah, isi value-nya itu misalnya ini external link ya. Jadi external link itu bisa dibilang link ke website lain lah gitu. Jadi misalnya contohnya ini kan Google itu sendiri ya. https www.google.com gitu. Jadi kita bisa isikan value-nya yaitu dengan external link itu sendiri. Oke. Kita coba kembali ke dashboard kita. Oke, kita sudah kembali ke dashboard kita. Kemudian di sini kita langsung isikan value-nya yaitu link Google itu sendiri. Oke, sini kita langsung tuliskan. Jangan lupa nulisnya itu dengan HTTPS ya. Nah, ketika kita refresh, maka akan berubah nih style di sininya. Ya. Tuh. Ketika kita coba perhatikan di sini ya. Ini adalah alamat dari Google sendiri. Ketika kita sentuh di sininya, maka dia akan ada gitu link Google-nya. Ketika kita klik, nah dia akan masuk ke Google sendiri gitu. Jadi itu yang disebut dengan external link. Oke, ada lagi ya, lalu dari href ini sendiri. Oke, kita
Kita kembali lagi. Oke, selanjutnya yaitu internal link atau relative URL ya. Atau bisa dibilang halaman web lah, halaman web atau yang terhubung satu domain dengan web kita gitu. Contohnya nih ya, misalnya kita punya dua file yaitu halaman home ya, home.html dan login.html. Nah, jadi kalau kita ingin berpindah dari halaman home ke login, maka kita tuliskan nama file yang kita buat gitu. Ini kan contohnya yaitu halaman 2.html ya. Atau kalau misalnya di dalam folder admin kita bisa tuliskan seperti ini ya. Oke, kita langsung menuju ke jadi untuk membuat internal link itu sendiri, misalnya gini ya. Kita coba apa saja nih ya, link ke login kita coba buat login ya. Login ini kita hapus dulu. Nah, kita coba buat file baru ya. File baru di sini misalnya login.html gitu ya. Kita coba kita buat dulu ininya, strukturnya login gitu ya. Terus kita buat ini login ya. Tuh. Kalau mau ke link HTML-nya maka klik di sini gitu. Kita coba kita buat tag anchornya ya. Nah, terus dulu di sini. Oke, kita coba, jangan lupa itu atributnya ref. Terus nah, kita tuliskan itu apa tuh nama file yang ingin kita tuju gitu. Ini kan kita misalnya contoh mau kembali ke link ya. Nah, ini kan ke link sini, ke link HTML ini. Kita tuliskan namanya link.html. Nah, oke, terus kita coba ke file link HTML lagi. Jangan lupa di save ya, karena saya sudah mengaktifkan auto save, jadi tidak perlu lagi capek-capek kita klik auto save. Klik file terus save. Oke, lanjut. Nah, jadi ini link.html. Nah, misalnya ya, untuk membuat link login, untuk membuka link login, klik di sini. Nah, kita tuliskan ininya, nama filenya sama, login.html. Oke, kita coba refresh. Nah, untuk membuka link login, klik di sini, kita klik. Nah, ini login ya. Kalau mau ke link HTML-nya, maka klik di sini. Nah, sama dengan file ini. Kalau kita klik, nah dia akan kembali lagi ke sini sesuai dengan nama itunya, filenya. Nah, gimana seandainya kalau misalnya login ini berada di folder admin misalnya, admin gitu. Kita coba pindahkan ya. Nah, jadi di folder admin ini terdapat file login. Oke. Nah, ketika kita klik ya, ini kan halaman link ya, link. Kita klik di sini, dia akan error. Kenapa? Karena href ini kan valuenya kan login.html. Nah, ini maksudnya ini berada di dalam satu folder ini, belajar_html. Jadi di folder belajar HTML tidak ada nih namanya login.html. Adanya kan html_h, html kutipan akronim, html_list gitu, html1. Nggak ada nih login. Makanya kenapa terdapat berkas tidak ditemukan, bisa dibilang kan. Nah, gimana caranya agar halaman login ini dapat akses nih. Jadi kan halaman login itu berada di folder admin. Jadi gini nih, untuk bisa bilang masuklah ke dalam folder admin, kita langsung tuliskan saja admin ya kan. Terus garis miring, nah nama file yang ingin kita tuju. Nah, ini filenya kan cuma ada satu nih, login.html. Kita tuliskan login.html. Nah, ketika kita refresh, kita klik, nah kalian akan masuk. Soalnya file link.html ini membacanya itu kita masuk ke folder admin, terus kita ke arah file login.html, bisa dibilang gitu. Nah, ketika kita klik lagi di sini, nah ini juga error. Kenapa? Karena di dalam folder di file login.html ya,
ini kan arah hrefnya kan link.html. Nah, artinya kan satu folder nih, satu folder sama. Kita cek di sini di folder admin. Nah, di folder admin ini tidak ada itu apa tuh file link.html, adanya di luar folder admin. Nah, gimana caranya agar kita dapat mengaksesnya gitu. Nah, tadi kan kita dari luar ingin masuk ke folder admin. Nah, bagaimana kalau misalnya kita dari dalam ingin keluar gitu. Kayak gini nih. Kita tuliskan seperti ini misalnya di file login ya. Jadi gini. Pertama, kita titik dua seperti ini. Terus garis miring. Itu artinya kita keluar ya. Coba kita hapus dulu dari nol lah biar enak. Nah, jadi gini. Untuk mengakses, kita kan sekarang ini berada di login.html. Untuk mengakses atau mau ngarah ke link.html ya, yang mana link.html ini berada di luar folder admin gitu ya. Jadi folder admin ini kan cuma login doang. Nah, gimana kita akses file-file yang ada di luarnya? Jadi gini. Pertama, kita titik dua. Terus garis miring. Ini artinya kita keluar dari folder admin ya, folder admin. Kita keluar, terus kita tuliskan langsung link.html. Jadi tanda titik underscore ini artinya kita keluar dari halaman yang saat ini kita berada, kan login.html. Nah, ini kita keluar nih, kita keluar dan menuju ke link.html. Saya bilang seperti itu. Oke. Nah, ketika kita refresh, ketika kita klik di sini, nah itu tidak error. Artinya apa? Kenapa? Karena kita sudah keluar gitu dari folder admin. Dan disebut titik underscore link.html gitu. Nah, misalnya kalau kita buat lagi folder, contohnya gini. Misalnya home gitu ya, folder home gitu. Folder home, terus kita masukkan link ini ke folder home. Nah, kalau kita refresh dulu, sebelumnya kita ganti dulu link.html ini ya. Kita refresh, kan nggak ada kan ininya. Kita kembali, misalnya kita kembali ke login nih, kita kembali ke login. Nah, gimana kalau misalnya ada dua folder kan, ada folder admin dan folder home gitu. Nah, link ini ada di folder home. Sama aja, kita coba hapus dari awal. Nah, anggap kita berada di folder admin ya. Kita kan login nih. Login kan di folder admin. Kita keluar dulu. Set, ini keluar tandanya. Nah, terus kita langsung masuk ke folder home-nya. Kita langsung tulis foldernya. Nama foldernya itu home. Kita ingin masuk nih. Kita udah keluar terus masuk nih. Terus garis miring. Nah, nama file yang ada di folder home kan cuma link. Jadi kita langsung tulis aja link.html. Nah, ketika kita dari login, kita klik, kita refresh dulu. Sini, klik. Nah, dia kembali. Jadi gitu. Jadi titik underscore ini disebut, bisa dibilang keluar satu folder ya, keluar satu folder, baru kita masuk lagi ke home ya, terus ke link.html sendiri. Oke. Nah, ketika kita klik di sini dia error, soalnya pada file link HTML-nya kan admin ke login. Soalnya kita kan sekarang udah berada di home, jadi kita harus keluar dulu dari folder home. Kita keluar, terus ke admin, baru ke login. Oke. Kita klik refresh, kita klik di sini, dia bakal masuk sini. Oke. Oke, selanjutnya yaitu pack anchor sendiri. Jadi selain tadi kita sudah buat external link terus internal link, nah ini pack anchor sendiri. Misalnya jadi kita tulisan contohnya gini ya. Jadi pack anchor ini sendiri yaitu untuk mengarahkan bagian tertentu lah dari sebuah halaman. Jadi tanda pagar ya, misalnya kan contohnya kan pagar kontak ya, atau hashtag lah bisa dibilang. Tanda hashtag itu akan merujuk ke elemen dengan atribut ID yang sesuai di halaman yang sama gitu. Kalau bingung contohnya kayak gini. Misalnya jadi kita berpindah ke bagian satu, ke bagian yang sudah kita tandain, ke bagian ID yang sudah kita tandain lah, saya bilang gitu. Contohnya gini nih. Oke, kita sudah kembali ke file yang kita link HTML ya. Misalnya kita buat itulah,
kita buat list dulu ya, masih ingat tidak? Jadi untuk buat list kita all ya, all bebas ya. Ini kan allnya kan on order list, terus list itemnya. Misalnya apa ya? Ini jangan. Kontak aja ya, kontak gitu misalnya. Kontak terus login lah ya, login gitu. Jadi loginnya kita tulis di sini aja. Ini kita taruh sini, kita Ctrl X, terus kita pindahin di sini ya. Login. Ini kita hapus dulu. Ya, kita coba refresh. Aduh, ini masuk ke masih halaman login ya. Nah, misalnya gini. Ada ini ya, ada apa? Ada list, yaitu ada login dan kontak gitu. Nah, kita mau buat kontak ini untuk berpindah bagian kontak gitu. Jadi dengan menggunakan pack anchor itu sendiri ya. Jadi kita coba tulis dulu itunya, tag A-nya. Ya, kita masukkan kontak ini ke tag pembuka A dan penutupnya, antara pembuka dan penutup tag A sendiri. Oke. Nah, misalnya gini. Kita buat paragrafnya dulu. Paragraf di sini saya pakai lorem ya. Terus kita coba dulu ini H1 H2 gitu ya. H2 ini adalah apa ya, about gitu. Ini adalah about ya. Terus kita copy lagi, terus kita paste di sini ya. Ini adalah saya bilang itu misalnya teks paragraf gitu contohnya dulu, paragraf. Oke, kita coba lagi, kita buat lagi. Nah, ini baru, ini adalah kontak gitu ya, kontak. Nah, ketika kita refresh, kita coba refresh. Nah, ini kan ada, ini adalah bot, ini adalah paragraf, ini adalah kontak. Coba kita buat lebih panjang lagi ya di bagian paragraf ya, agar kelihatan nih ininya apa itu bedanya. Terus ini adalah bot juga, kita coba panjangin ya. Nah, jadi kan ada ini. Nah, gimana caranya kalau kita klik kontak ini, dia langsung ke sini gitu, ke ini adalah kontak gitu kan. Jadi panjang nih misalnya. Nah, gimana cara langsung kontak ini? Disebut pack anchor tadi ya. Nah, tadi gimana caranya? Caranya itu dengan, jangan lupa kita tuliskan atributnya, ref. Nah, palunya itu dengan hashtag. Karena hashtag namanya nih, misalnya namanya kontak gitu kan. Lagi. Kontak ya, ingat kontak. Nah, jadi ini artinya kita ingin menuju ke arah kontak ini, nah menuju ke ID kontak. Nah, kita buatkan dulu ID-nya di bagian yang ingin kita tuju, yaitu kan kontak nih tujuannya. Misalnya kita taruh di H2 ya. Kita tuliskan atribut ID di sini. Palunya harus sama kontak. Nah, kontak gitu kan. Oke, kalau sudah kita refresh, nah sudah ada nih kontak. Ketika kita klik, dia akan langsung menuju ke ini adalah kontak. Dari kita coba ke scroll lagi, nah ketika kita klik, nah dia langsung ke itu, scroll down langsung ke kontak, jadi bilang gitu. Ini yang disebut dengan tag anchor itu sendiri. Oke, selanjutnya selain href sendiri, atribut dari tag anchor ini ada juga namanya atribut name-nya, yaitu target. Jadi target ini bisa dibilang
interaksi bagaimana cara kita mengklik itulah apa tuh linknya tersebut lah. Misalnya gini kan, kalau ini kan ada 4 value dari targetnya ada 4, yaitu save, habis itu blank, habis itu parent, habis itu top ya. Jadi save ini untuk membuka tautan di jendela atau tab yang sama dengan halaman saat ini gitu. Jadi pas kita klik kalau ada target save berarti ya, dia langsung buka di jendela yang sama bisa dibilang gitu ya. Kemudian kalau blank, ya, blank ini untuk membuka tautan di jendela atau tab baru bisa dibilang. Jadi kalau kita tadi misalnya punya Google gitu kan, ingin buka Google kan, href palunya link Google kan, link Google. Nah itu kita kasih target blank, berarti dia kan ngebukanya di tab baru gitu, bukan di tab yang sama atau di jendela yang sama. Nah kalau untuk parent sendiri untuk membuka tautan di frame parent jika halaman halaman memiliki frame sendiri. Kemudian kalau top untuk membuka tautan di jendela penuh, menggantikan semua frame jika ada, bisa dibilang top ya. Nah untuk saat ini kita untuk parent sama top ini nanti dulu ya, soalnya itu berhubungan dengan frame itu sendiri. Oke, misalnya gini, kita buat itu baru, list itemnya baru. Kita misalnya mau ke itu ya, ke Google gitu, Google. Nah, kita buka tag anchornya, kita masukkan dulu. Nah kita tuliskan href linknya ya, http gitu ya, www.google.com gitu kan. Nah kita tulisnya itu kan ini kan sudah itu, atribut href terus value-nya ini link eksternal Google kan. Nah kalau mau buat tadi misalnya targetnya blank gitu ya, di misalnya kita buat atribut baru target gini ya, target, nah value-nya ini blank gitu. Nah tadi kan blank itu misalnya ketika kita klik Google ini maka dia akan mengarah ke Google. Ketika kita kasih target blank dia akan bukanya itu di tab baru, contohnya gini, kita refresh. Nah ini sudah ada Google, ini kan targetnya blank, ketika kita klik ini Google terus, nah dia kan buka di tab baru gitu, tab baru. Ini kan tab ini tadi apa tuh, file file link tadi, ini file baru. Nah kita exit. Kalau misalnya target ini tidak ada, dia bakal bukanya itu di ini, kita refresh, bukanya itu di file yang sama. Nah, dia kan menggantikan file HTML link.html tadi gitu, kembali. Nah jadi seperti itu tadi bedanya kalau kita pakai target ya, target blank dan lain sebagainya, bisa bilang gitu ya. Oke mungkin itu saja sih untuk video mengenai hyperlink ya, semoga kalian mengerti ya. Oke mungkin untuk saat ini itu saja, kita akan kembali ke pembahasan berikutnya. Oke, makasih.